Welcome to Protocol, Property Talk Online by Puri. Sekarang saya lagi ada di coffee shop. Dan coffee shop ini sangat luar biasa sekali. Ini Mr. B Coffee. Dan di samping saya ini adalah bintang tamu kita pada kali ini, yaitu Bernard Wang, seorang influencer, content creator, dan juga digital branding konsultan. Tapi beliau ini juga merupakan seorang entrepreneur yang sangat luar biasa sekali, gitu ya, Ko Bernard? Iya, thank you. Apa kabar nih, Ko? Luar biasa, terima kasih. Grupnya Puri Group sudah mau protokol. Iya, Protokol. Oke, terima kasih grupnya Puri sudah mau protokol di kafe saya dan saya sebagai narasumber. Tapi kali ini kita nggak akan ngebahas kopi ini, kok. Ya. Kita akan lebih ngebahas ke digital brandingnya yang Ko Bernard biasa sering lakuin di Instagram. Oke, Gitu. boleh. Nah, mungkin boleh sedikit berbagi ini ya, kok. Berbagi ilmunya sedikit nih tentang digital marketing nih, kok. Ya. Sebenarnya untuk saat ini kan sudah masuk ke era digital 4.0 gitu ya katanya ya. Ya. Nah, seberapa penting sih kok digital marketing untuk mendongkrak penjualan itu? Kalau dibilang seberapa penting, sangat penting. Jadi, apalagi sekarang ya anak muda sekarang itu nggak ada yang nggak tahu masalahnya gadget ataupun sosial media, semua udah pada tahu. Jadi itu sangat penting. Oke. Lalu kan kalau untuk digital marketing ini ada banyak sekali platform ya. Yes. Ada Instagram, ada TikTok, YouTube, lalu ada Facebook juga gitu kan. Nah, tentunya masing-masing platform ini ada kelebihannya nih, kok. Nah, kalau menurut Ko Bernard sendiri ini kelebihan dari masing-masing platform itu seperti apa, kok? Kalau kelebihan masing-masing sih, contohnya ya kayak saya sih bergelut di lebih ke Instagram ya. Kalau untuk Instagram itu lebih kalangan anak muda, bisa dibilang dari umur 15 sampai umur 55 itu main Instagram. Nah, kalau untuk Facebook itu lebih ke bisa dibilang 40 atau 50 ke atas. Jadi kita bisa cocokin apa yang kita mau promosiin sesuai dengan produk kita. Nah, kalau YouTube itu lebih luas jangkauannya, tapi kembali lagi konten apa yang kita buat. Gitu. Dan kayaknya juga Ko Bernard ada main TikTok ya, sering joget-joget juga ya. Benar. Jadi ya contohnya TikTok saya itu lebih ke ngarah ke funny, yang lucu-lucu. Nah, kalau di Instagram mungkin lebih ke lifestyle atau lebih ke edukasi atau ke digital branding konsultannya. Nah, kalau protokol sendiri ini kan sebenarnya memang kita membahas mengenai properti nih, kok. Ya. Nah, kalau menurut Ko Bernard ini sebenarnya platform apa sih yang paling cocok ini untuk membuat sebuah branding dan juga memarketingkan properti gitu, kok? Kalau yang saya rasa paling cocok adalah Instagram sama YouTube. Jadi YouTube itu lebih ke nasional. Jadi kalau untuk Instagram itu lebih ke lokal. Jadi pada saat kita mau fokus ke lokal, mungkin area Batam, mungkin area Jakarta atau area Medan only, lebih ke Instagram lebih gampang. Nah, kalau untuk YouTube mungkin lebih ke nasionalnya. Kalau lebih ke nasionalnya ya, kalau YouTube ya. Terus ini, kok, biasanya kalau jam-jam posting itu juga pasti akan menentukan viewer. Pasti, pengaruh banget. Kan. Pengaruh banget ya, kok, ya? Pengaruh banget. Nah, itu biasanya kalau untuk jam-jam posting itu yang paling ideal jam berapa nih, kok? Biasa kan weekdays itu pasti beda kan jam postingnya sama weekend kan, atau sama nggak? Kurang lebih sih sama sih algoritma untuk Instagram ya. Jadi kalau yang ideal itu untuk pagi itu lebih ke jam 10 sampai jam 12. Oh, 10 sampai jam 12. Ya, kalau yang siang itu jam 2 sampai jam 4, terus yang sore itu jam 6 sampai jam 8. Oh, oke. Berarti pas jam sebelum makan siang, setelah jam makan siang, ya, sama pas jam makan malam lah ini, ya. Gitu lah ya. Jadi itu traffic yang paling tinggi karena orang udah agak santai dan waktu senggangnya lebih banyak. Jadi memang kalau untuk posting itu berarti ada jam-jamnya sendiri gitu ya. Yang direkomendasi. Yang direkomendasikan ya. Dan memang udah Ko Bernard alami sendiri gitu ya kalau itu begitunya ya. Yes, benar. Oke. Terus kalau untuk konten-konten yang biasa Ko Bernard posting ini, tentunya kan biasa ada ide-ide kreatif untuk bikin konten gitu kan. Yes. Nah, itu biasanya Ko Bernard itu dapat ide konten-konten kreatif itu dari mana sih? Pasti kan harus ada inspirasinya gitu kan. Ya. Apa minum kopi dulu baru dapat inspirasi atau salah satunya itu ya. Oke. Oke, kembali lagi untuk idenya itu bisa dilihat mungkin dari tren konten apa yang sedang lagi booming atau hits, itu salah satu. Terus mungkin ya itu, mungkin di beberapa webinar yang sering saya bawakan, saya selalu ngomong, cobalah selalu lihat atau nonton beberapa konten kreator yang sudah aktif di bidang mereka. Jadi contohnya mungkin kalau YouTube makanan tuh, ya mungkin kalian di dalam otak, oh Magda atau Next Carlos. Jadi ya kita mungkin belajar dari konten mereka. Salah satunya ide yang muncul dari situ. Gitu. Berarti
melihat kreativitas dari ide-ide konten kreator yang lain juga itu Ya, menjadi salah yang satu- sudah expert lah. yang sudah expert lah ya. Bener. Kobenat juga expert juga lah. Thank you. Iya iya. Lalu untuk akun sosial media sendiri nih kok, Yes. Kobenat ada berapa akun nih kok yang Kobenat manage sendiri gitu? Untuk di Instagram atau di mana? Yang semua. Oh, banyak. Ada banyak ya? Kalau untuk Instagram sendiri ada 5 akun, Oh, TikTok banyak ada banget. 1, terus ada YouTube 1. Tapi YouTube memang belum dikembangin banget, tapi TikTok sudah mulai. Itu apa nggak bingung kok manage-nya kok? Susah. Susah. Nah itu Susah. gimana tuh cara manage-nya tuh? Kembali lagi ke passion. Jadi setiap orang kan pasti punya passion atau konsen tersendiri. Jadi pada saat passion dia di bidang itu, dia bakal bisa gelutin walaupun susah. Jadi pada saat mungkin passion kamu di bidang olahraga mungkin ya. Mungkin ada teman saya juga di Puri itu dia suka fitness kan. Ah, dia pasti passionnya olahraganya ke fitness, dia nggak bakal lari ke sepeda. Oh iya. Makanya badannya besar gitu loh. Jadi fokus ya. Ya, fokus atau passion itu lebih ke tertarikan seseorang terhadap sesuatu. Jadi misalnya passionnya fitness ya fitness, passionnya makan ya makan. Jadi kontennya itu kembali kepada passionnya sama tadi. Kalau memang dia hobi di Instagram ya berapa akun pun syukur-syukur dia bisa handle. Oke, dan tentunya harus konsisten ya kok ya. Yes, konsisten itu wajib. Awal-awal dulu gimana sih kok? Susah nggak sih? Susah. Susah ya? Bahkan sempat dibilang, oh ini cuma cari nama, terus apa? Jadi bilang postingannya lebay, kontennya lebay ada. Cuma whatever lah kan setidaknya kita nggak minta uang sama mereka. Toh kita juga berkarya, menghasilkan konten dengan jerih payah kita sendiri, dengan usaha sendiri, dengan ide sendiri, gitu. Jadi whatever, do the best, what can you do, gitu aja selesai. Nah, kita pengen minta tips dan triknya nih dari Ya. Kobernat nih. Boleh. Sebagai seorang konten kreator dan juga yang sering nge-branding dari platform digital media digital gitu ya Pak ya. Iya. Follower itu kan penting banget nih kok. Dan Baik. juga kalau YouTube itu kan subscriber. itu penting Subscriber. banget. Nah, kalau dari Kobernat sendiri ada tips dan triknya nggak sih? Gimana cara menambah follower gitu kok? Kalau Atau nambah subscriber follower dari atau YouTube. subscriber ya, paling satu jangan berhenti berkarya, terus saja berkonten mau di TikTok, Instagram, YouTube terserah, apapun itu tetap jangan berhenti berkarya, upload konten terus usahakan kontennya itu yang semenarik mungkin dan tetap ada namanya daya jual. Jadi konten tetap konten, tapi tetap ada yang disisipin di belakang atau di tengah video. Mungkin kalian kan properti ya, mungkin lebih dititipin, oh grupnya Puri ada menawarkan apa, tapi di tengah video dengan catatan yang soft selling. Jadi orang nonton tapi nggak monoton, gitu. Oke, jadi cuma segitu aja sih kok pertanyaannya kok. Jadi kita pengen tahu beberapa hal dari Kobernat ini ya kurang lebih itu aja. Dan kira-kira dari sini pun juga saya udah bisa menarik kesimpulan nih bahwa kalau misalkan kita mau berkecimpung di dunia digital marketing ya, Ya. atau bisa dibilang digital branding ya, Nah, pertama kita harus benar-benar memahami nih jam-jam postingnya itu jam berapa aja gitu kan. Benar. Karena trafficnya yang paling ramai itu jam segitu, kurang lebih di jam 10 sampai jam 12, jam 2 sampai jam 3, dan Yes. juga jam 6 sampai jam 8 gitu kok ya. Ya. Dan yang tentunya kita juga harus konsisten untuk Benar, membuat konsisten. sebuah karya kreatif seperti itu. Nah, kira-kira dari Kobernat sendiri ada yang mau ditambahkan nggak nih kok untuk para penonton protokol nih kok? di bidang properti atau di bidang content creator dari saya ya? Digital marketing ya, branding, seperti oh. itu. Oke, nah paling kalau dari saya ya sebagai sudut pandang digital branding konsultan ataupun di sudut pandang content creator, paling tambahan saya ya cuma satu pada kawan-kawan atau yang mau buat video atau buat satu konten, diharapkan coba membuat suatu konten atau video yang benar-benar menjual, ada edukasinya, terus ada soft selling. Jadi di mana penonton tuh nggak akan malas nontonnya, nggak akan bosan, tapi tetap ada nilai apa yang kita sampaikan itu masuk gitu loh. Jadi memang agak sulit, nggak mudah juga, mudah-mudah gampang ya. Sulit-sulit mudah lah. Lebih banyak sulitnya ketimbang mudahnya. Tapi coba berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk menciptakan konten yang bisa diterima banyak orang dan ada soft sellingnya. Nggak semua properti harus semua videonya 100% properti, enggak. Itu aja sih. Iya sih, benar sih. Jadi ada tips-tips untuk mungkin memilih bahan-bahan bangunan atau apa gitu ya. Jadi ada value yang bisa didapatkan oleh penonton seperti itu Ya, maksudnya. kurang lebih lah. Oke, thank you Kobernat atas waktunya Thank hari you. ini. Dan buat teman-teman yang lagi nonton siaran protokol ini,
Jangan lupa nih mampir ke Mr. B Coffee yang lokasinya ada di mana kok? Di Limindo Trade Center 2, langsung datang aja nih deretan Bodhidharma atau Sekolah Juwita. Ini enak banget nih, seger banget, dan pokoknya ngopi lah ya, supaya dapat inspirasi. Iya, selain ngopi ada teh juga nih. Iyalah, oke. Thank you Ko Benan atas Sama-sama. waktunya gitu ya. Terima kasih Oke, juga. dan jangan lupa untuk mengikuti episode protokol berikutnya. Salam protokol.